Sebelumnya saya waktu kelas 9 memiliki usaha kecil yaitu workshop. Kebetulan di situ saya menyediakan berbagai kebutuhan untuk membuat buku tersebut. Terus saya memiliki pikiran, kenapa saya nggak bikin buku aja gitu. Waktu kelas 10, saya memiliki keinginan untuk membuat buku tersebut. Terus saya outbound open akhir. Kebetulan banyak yang beli. Terus saya lanjut sampai sekarang. Ada berapa karyawan di dalam usaha buku Kak Ade? Kalau karyawan jujur saja saya belum punya. Tapi untuk yang membantu itu ada kakak saya juga ibu saya gitu. Oh, berarti itu usaha milik keluarga ya? Iya, milik keluarga. Tapi kebetulan saya yang memulainya gitu. Strategi apa yang digunakan Kak Arin untuk menghadapi pesaing usaha buket? Jadi untuk strategi gimana ya saya bilangnya? Jadi gini, kalau misalkan kan dalam sebuah usaha itu kan pasti ada namanya persaingan ya. Untuk saya sendiri, jadi saya mengira strategi gimana saya akan mempertahankan kualitas buku saya tersebut dan juga update mengenai tren-tren buku baru gitu. Dan saya terus berlatih untuk terus meningkatkan kualitas buku saya. Untuk income Kak Arin sendiri itu per bulan atau per hari? Oh, jadi untuk income ini belum tentu ya Kak ya, karena kan usaha buku ini kan kadang rame, kadang enggak. Tapi kadang kalau misalkan lagi rame ini, satu bulan mungkin bisa sampai 2 juta, tapi itu belum bersih ya Kak ya. Kalau misalkan lagi sepi mungkin cuma 1,5 atau berapa gitu. Jadi tergantung ya Kak. Iya, tergantung itu atau rame. Jadi terima kasih ya Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan unit usaha melalui analisis SWOT, organizing, dan pemimpinan dalam actuating. Perkenalkan, nama saya Imam Mardianto sebagai moderator. Perkenalkan, saya Naila Arsyadeni. Perkenalkan, saya Karisma Yuginovitasari. Saya Satya Ginanysari. Saya Kumala Dewi Indra Putri. Untuk yang pertama, analisis SWOT, yaitu nama usaha Florahu, alamat Desa Pamutoh, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Bidang usaha yaitu jasa, jumlah karyawan ada 2 orang. Dari usaha buket yang sudah kita ketahui, ada SWOT, yakni S untuk strength, kekuatan. Yang pertama, bahan baku mudah didapatkan dan dijangkau seperti bunga, asli kering atau sintetis. Yang kedua, pasaran yang luas targetnya seperti acara wisuda, pernikahan, dan ulang tahun. Yang ketiga, kreativitas dalam desain bukit yang unik dan menarik. Serta keempat, harga yang kompetitif sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yakni yang pertama, tingginya persaingan di industri kreatif buket. Kedua, waktu pengerjaan mempengaruhi jumlah produksi. Yang ketiga, ketergantungan pada musim tertentu. Serta keempat, branding belum maksimal. Yang ketiga, ada opportunities atau peluang, yakni yang pertama, tren media sosial yang dapat membantu pemasaran. Yang kedua, pengantaran khusus untuk pengembangan layanan. Serta ketiga, permintaan buket yang meningkat. Dan keempat, kolaborasi dengan vendor, toko bunga, atau acara lain. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan harga yang ketat dan perubahan tren konsumen. Yang kedua, daya beli konsumen yang menurun karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang ketiga, harga bahan baku yang naik turun terutama bunga asli. Dan yang keempat, perubahan tren yang cepat dan berubah-ubah. Untuk strategi SWOT sendiri pada SO, yang pertama, kolaborasi dengan influencer, unggah konten secara teratur, dan buat produk bunga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tawarkan diskon untuk pelanggan yang memesan layanan pengantaran khusus dan juga berikan garansi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, kembangkan desain buket yang lebih unik dan menarik, ikuti pameran dan acara-acara kreatif, dan gunakan bahan-bahan kualitas tinggi. Yang keempat,
buat paket bersama untuk meningkatkan penjualan, buat konten marketing yang menarik untuk mempromosikan produk, dan buat program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian pada ST yang pertama, memanfaatkan kreativitas desain untuk menciptakan buket yang unik dan menarik untuk mengatasi persaingan harga dan perubahan tren konsumen. Yang kedua, pengembangan produk turunan dari bunga seperti aksesoris dari bunga untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, memanfaatkan pasaran luas pada kegiatan festival atau event komunitas. Dan yang keempat, kerjasama yang baik dengan supplier bunga untuk memperoleh harga yang kompetitif dan mengurangi resiko perubahan harga. Untuk WO-nya, yang pertama, buat desain buket yang unik, tematik atau personalisasi sesuai keinginan pelanggan untuk membedakan produk dari kompetitor. Yang kedua, jalin kerjasama dengan pemasok bahan dan rekrut tenaga kerja tambahan saat permintaan tinggi agar proses produksi lebih efisien. Yang ketiga, kembangkan produk alternatif seperti buket hadiah non bunga atau buket snack atau uang untuk mempertahankan pendapatan di luar musim bunga. Yang keempat, ada perkuat branding dengan membuat konten visual menarik, membangun interaksi dengan pelanggan, dan menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produk. Untuk WT-nya, yang pertama memanfaatkan reputasi dan kualitas produk untuk menghadapi tren konsumen yang cepat berubah. Yang kedua, menciptakan varian buket yang lebih sederhana atau ekonomis sehingga tetap dapat menarik konsumen dengan daya beli yang menurun. Yang ketiga, menjalin kerjasama langsung dengan petani atau pemasok lokal untuk mendapatkan harga yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada pasar yang tidak terprediksi. Yang keempat, memanfaatkan media sosial, marketplace atau platform digital untuk memperkuat branding sehingga merek lebih fleksibel mengikuti perubahan tren. Untuk pengorganisasian usaha buket, yang pertama ada owner, yang kedua ada pengelola toko, yang ketiga ada bagian produksi, bagian gudang, dan bagian pemasaran, yang keempat ada karyawan. Nah, untuk tingkat tertinggi yaitu owner, tingkat kedua yaitu pengelola toko, tingkat ketiga ada bagian produksi, bagian gudang, dan bagian pemasaran. Tingkat terendah ada karyawan. Untuk pembagian kerja, pemilik owner menentukan visi misi dan strategi besar usaha. Yang kedua, memberikan arahan kepada pengelola toko. Yang ketiga, mengawasi kinerja keseluruhan usaha. Untuk pengelola toko, mengelola operasional toko, mengawasi kinerja departemen lain, melaporkan kepada pemiliknya. Yang bagian produksi, mengawasi proses produksi, mengatur jadwal produksi, mengkoordinasikan dengan departemen lain. Untuk bagian gudang, tugasnya mengawasi operasional gudang, mengatur stok. Yang bagian pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, mengawasi anggaran, mengkoordinir tim. Dan yang terakhir ada karyawan, melakukan tugas-tugas yang berkaitan langsung dengan produksi, penyimpanan, atau pemasaran sesuai arahan dari departemen terkait. Untuk SOP yaitu pertama pemilik memberikan arahan strategis kepada pengelola toko. Yang kedua, pengelola toko menjadi pusat koordinasi antara semua bagian produksi, gudang, pemasaran. Ketiga, setiap bagian berkoordinasi secara langsung dengan pengelola toko dan secara horizontal dengan bagian terkait jika diperlukan. Untuk yang terakhir dan keempat, karyawan melapor kepada bagian gudang atau pemasaran sesuai tugasnya. Untuk kepemimpinan dalam actuating, pengertian actuating adalah proses menggerakkan, memotivasi, dan membimbing anggota organisasi untuk menjalankan rencana. Cara memotivasi dan membimbing anggota atau bawahan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan penghargaan prestasi. Kedua, insentif dan reward. Ketiga, menghargai pendapat karyawan. Keempat, memberikan keputusan yang adil. Dan yang terakhir, menginspirasi anggota tim untuk bekerja lebih baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.